Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tugas sumber daya manusia, dosen pengampu Saur Panjaitan. Dan di sini saya akan membahas MSDM, pelatihan dan pengembangan SDM. MSDM, pelatihan dan pengembangan SDM. Di sini saya akan membahas pelatihan dan pengembangan, proses pelatihan dan pengembangan, penilaian kebutuhan pelatihan, prinsip-prinsip pembelajaran, metode dan media pelatihan dan pengembangan, evaluasi pelatihan dan pengembangan, budaya dalam organisasi, pengembangan SDM dalam lingkungan multi budaya. Pentingnya pengembangan SDM. Fondasi kesejahteraan sebuah bangsa adalah manusia. Modal insani yang dicirikan oleh pengetahuan, keterampilan, organisasi, dan motivasi mereka. Pendidikan dan pelatihan merupakan sistem-sistem utama yang menjaga dan meningkatkan modal insani sebuah bangsa. William Johnson dan Arnold Packer. Menurut William Johnson dan Arnold Packer, pengembangan SDM dirancang untuk membantu individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan agar menjadi lebih efektif. Program ini diperlukan karena orang, pekerjaan, dan organisasi selalu berubah. Pengetahuan bertambah 2 kali lipat setiap 7-10 tahun. Kompetensi pekerja semakin cepat usang. Oki perlu menyesuaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pekerja melalui upaya pengembangan SDM. Faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM. Yang pertama adalah dukungan manajemen puncak berupa komitmen dan penyedia sumber daya. Yang kedua adalah komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan SDM. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Yang keempat adalah komplektivitas organisasi. Yang kelima gaya belajar. Dan yang keenam adalah kinerja fungsi MSDN lainnya. Penilaian kebutuhan pelatihan atau disingkatnya AKP atau nama lain Training Analysis disingkat TNA. Proses pengumpulan dan analisis data untuk mengidentifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja yang dalam organisasi yang diperlukan, diperbaiki atau ditingkatkan agar kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan meningkat. AKP atau TNA pada dasarnya menganalisis kesenjangan gap analisis antara kinerja aktual organisasi dan karyawan dengan situasi yang dikehendaki, yang diperlukan, yang diharapkan. Tanpa adanya TNA, pelatihan hanya akan sukses di ruang kelas tempat pelaksanaan karena tidak ada kesesuaian antara pelatihan dengan kebutuhan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Data informasi yang dibutuhkan dalam AKP atau TNA. Latar belakang dan tujuan. Untuk apa pelatihan tersebut akan dilaksanakan dan apa manfaatnya bagi organisasi. Peserta, syarat pendidikan, pengalaman, keterampilan dari peserta dan fasilitator. Pekerjaan, fungsi dan tanggung jawab, kinerja, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Materi pelatihan, idealnya harus diperbarui setiap waktu. Dukungan, komitmen dari para manajer atau supervisor. Biaya yang akan dikeluarkan untuk pelatihan harus efektif atau nama lain cost effectiveness. Tujuan pelatihan. Yang pertama adalah menyamakan persepsi, yang kedua adalah meningkatkan skill atau knowledge, meningkatkan kinerja, produktivitas kerja, pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah meningkatkan attitude, meningkatkan perbaiki moral karyawan, kemampuan memimpin, dan sebagainya. Yang keempat adalah kesempatan untuk meningkatkan karir atau untuk jenis pelatihan tertentu, misalkan pelatihan kepemimpinan atau manajerial. Pengembangan SDM dalam lingkungan multibudaya. Manajer dan keberagaman budaya. Manajer harus menyadari dan memahami tentang keberagaman budaya dan berperan sebagai pengelola budaya
yang diperlukan, serta berperilaku sesuai dengan kebutuhan. Mengapa cross-cultural training diperlukan? Adanya gegar budaya, kebingungan, disorientasi, dan gangguan emosi yang disebabkan masuknya seseorang dalam budaya baru, mengakibatkan kegagalan ekspatriat dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga adalah pendekatan dalam cross-cultural training, pendekatan kognitif, program orientasi kebudayaan dan pengenalan lingkungan yang memberikan informasi faktual tentang suatu negara tertentu. Pendekatan eksperimental, role play, simulasi film, praktik keterampilan, dan pengalaman lapangan. Terima kasih, sekian dari saya presentasi. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya mau kasih disclaimer bahwa video ini di tag dengan 1 kali tag, tidak ada pengeditan. Jika saya mengucapkan banyak salah kata, mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki. Terima kasih.